Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan berbagai macam nikmat sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tidak lupa selalu kita aturkan, kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Syah. Saya dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mensosialisasikan tentang pentingnya prokes 5M dan vaksinasi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu prokes 5M. Apa itu prokes 5M? Prokes 5M ini merupakan program kesehatan yang dilakukan oleh beberapa negara. Nah, contohnya Indonesia. Prokes yang dilakukan oleh Indonesia adalah 5M, yaitu yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ada 5. Nah, yang pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu suatu hal yang paling efektif, salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi tersebarnya virus corona. Mengapa? Karena mencuci tangan selama 20 menit mencuci tangan selama 20 detik itu dapat menghilangkan, sangat efektif untuk menghilangkan kuman atau virus yang ada di tangan. Kenapa harus mencuci tangan? Karena kontak fisik yang paling awal dilakukan oleh orang atau bersentuhan dengan orang lain itu adalah melalui tangan, paling banyak dilakukan. Maka dari itu penyebaran COVID-19 ini paling cepat bisa melalui tangan tadi, kontak fisik melalui tangan tadi. Kapan dilakukannya kapan kita mencuci tangan ini? Yang pertama, sebelum masak dan sebelum makan. Dan yang kedua, setelah keluar dari kamar mandi. Yang ketiga, setelah kita batuk atau bersin karena menyentuh mulut kita. Jadi kita harus mencuci tangan kita. Nah, mencuci tangannya kita dapat menggunakan sabun, kemudian cuci hingga bersih, atau bisa juga kita membersihkan tangan kita menggunakan pembersih tangan yang mengandung kadar alkohol sebanyak 60%. Lanjut yang kedua, yaitu menggunakan masker. Kenapa menggunakan masker? Karena salah satu jalur penyebaran COVID-19 itu bisa melalui udara. Jadi penggunaan masker ini merupakan pencegahan penyebaran COVID-19 melalui udara. Pada awalnya WHO menyatakan bahwa yang wajib menggunakan masker hanya orang sakit. Namun karena tingkat penyebaran COVID-19 ini begitu cepat, begitu pesat meningkatnya, jadi seluruh orang atau warga negara, baik negara Indonesia maupun negara-negara di dunia, itu diharuskan menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Pemerintah Indonesia menganjurkan kita agar menjaga jarak minimal 1 meter agar kita tidak terkena droplet dari orang yang sedang berbicara, batuk maupun bersin. Apabila tidak memungkinkan kita untuk menjaga jarak,
maka dapat dilakukan beberapa rekayasa, yaitu rekayasa administrasi dan rekayasa teknis. Rekayasa administrasi yaitu dapat berupa pengurangan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan untuk rekayasa teknis itu dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur keluar dan masuk, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Kita juga dianjurkan agar menjauhi kerumunan, karena semakin sering kita bertemu dengan orang, maka semakin tinggi pula potensi kita terpapar virus corona. Dan agar lebih baik, kita tidak keluar rumah dalam keadaan sakit atau berusia 60 tahun ke atas atau lansia. Kemudian yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Dengan mengurangi mobilitas, kita dapat mengurangi potensi terpaparnya virus corona. Karena virus corona ini bisa berada di mana saja. Oleh karena itu, agar setidaknya kita lebih membatasi kegiatan kita di luar rumah. Apabila kita ingin keluar rumah, itu dapat kita lakukan apabila ada keadaan mendesak. Mengapa? Karena ketika kita keluar rumah dalam keadaan bersih dan dalam keadaan sehat, belum tentu kita kembali ke rumah dalam keadaan yang sama. Jadi alangkah lebih baiknya kita berdiam diri di rumah saja bila tidak ada hal yang mendesak. Selanjutnya yaitu vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen untuk merangsang imunitas di dalam tubuh. Meskipun sebenarnya imunitas di dalam tubuh seseorang dapat terbentuk secara alami setelah ia terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Hanya saja virus corona atau COVID-19 memiliki risiko kematian dan penyebaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan cara lain, yaitu dengan pemberian vaksin. Dan diharapkan dengan pemberian vaksin ini dapat mengurangi risiko kematian dan penyebaran yang sangat tinggi. Kemudian orang-orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin yaitu seperti tenaga kesehatan atau orang yang memiliki pekerjaan yang memiliki risiko penyebaran atau penularan yang cukup tinggi dikarenakan tidak dapat menjaga jarak secara efektif, seperti TNI Polri, aparat hukum, atau petugas pelayanan publik lainnya. Dan ada juga orang yang memiliki penyakit penyerta yang apabila tertular virus corona dapat menyebabkan kematian atau memiliki resiko kematian yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan kita tentang COVID-19 dan cara-cara pencegahannya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah penyakit ini, dan semoga wabah ini dapat sirna dari dunia ini, terkhusus di negara Indonesia. Dan kasus ini dapat berhenti dan penyebarannya pun dapat berhenti sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita seperti biasa. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.